masuk boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk KM silakan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Nah, untuk itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Ibu Caca sakit. Siapa lagi? Reka. Izin. Ada lagi? Yaman. Mana? Alfa. Berarti yang lainnya hadir ya? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sakit segera dapat diberikan kesembuhan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan yang Alfa mudah-mudahan dikasih hidayah agar bisa dapat berkumpul lagi dengan kita ya untuk mencari ilmu di kelas ini. Amin. Gimana siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ada yang masih ingat materi apa yang Ibu sampaikan di minggu lalu atau di pekan lalu? Jalan. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali atau memulih kembali mengevaluasi apa yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu, yaitu tentang jakat. Masih ingatkah jakat terbagi menjadi berapa? Dua. Ada jakat apa saja? Jakat fitrah. Jakat mal. Nah, untuk itu, alhamdulillah kalian masih mengingatnya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu tentang akidah sikap hidup bersih. Ada yang tahu sikap hidup bersih itu seperti apa? Tidak jorok. Tidak jorok. Terus ada lagi? Menjaga kebersihan. Ada lagi dari laki-laki? Tidak bau. Tidak bau. Terus? Nah, mungkin itu. Nah, kebersihan dianggap sebagai bagian dari akhlak hasanah. Bukan hanya urusan fisik kesehatan, tetapi juga mencerminkan sikap batin, nilai moral, terus tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, bukan hanya badan yang harus bersih, hati juga harus bersih. Seperti apa hati harus bersih itu? Tidak ada sombong. Terus tidak sombong. Terus Tidak boleh betul. Tidak jahat. Nah, di sini ada macam-macam sikap hidup bersih. Ada bersih hati. Siapa lagi? Bersih diri. Terus bersih pakaian. Dan satu lagi bersih lingkungan. Nah, sebelum lanjut bersih hati itu ada yang tahu bersih hati itu seperti apa? Tidak diri. Nah, di sini bersih hati itu tidak iri dan dengki. Apakah kalian suka iri terhadap rekan kalian, teman kalian, ataupun sahabat kalian?
Tidak. Ketika orang tersebut sakit dengan ucapan kita, maka hati orang tersebut itu terluka, membekas. Artinya tidak boleh seperti itu. Terus benci tanpa alasan, apalagi ini ya. Bersih diri, mandi 2 kali sehari, terus menggosok gigi pagi dan malam. Terus apa lagi? Memotong kuku setiap minggu. Mencuci tangan sebelum makan, berwudu sebelum sholat. Nah, biasanya ini dilakukan setiap hari. Apakah kalian ada yang tidak melakukan salah satu dari ini? Ada. Biasanya kalian tidak melakukan apa? Coba Reka tidak melakukan apa dalam membersihkan diri? Terus dari laki-laki, kalian tidak melakukan apa? Apakah kalian suka mandi 2 kali dalam sehari? Satu kali gosok gigi pagi dan malam? Iya. Ada yang tidak? Ada. Kalau yang tidak mungkin bisa diperbaiki ya, untuk gosok gigi itu dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Terus bersih pakaian, memakai pakaian yang bersih, yang suci, tidak memakai baju yang bau dan memakai seragam sekolah yang rapi. Kita harus belajar beretik, bukan beretika, bersih teh, bertekad dalam berpakaian. Yang selanjutnya ada bersih dari lingkungan, menyapu rumah, membersihkan kamar, terus ada ikut gotong royong, tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka akan timbul apa? Penyakit. Biasanya kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan, akan menimbulkan penyakit apa? Demam berdarah. Bagaimana cara menghindari itu? Kita harus belajar membersihkan lingkungan kita, membuang sampah jangan sembarangan. Nah, selanjutnya ada manfaat hidup bersih dan akibat tidak hidup bersih. Coba Yolanda dibacakan manfaat hidup bersih itu seperti apa? Yang pertama, Manfaat hidup bersih itu yang pertama tubuh sehat, yang kedua tidak mudah sakit, yang ketiga lingkungan nyaman, dan yang terakhir ada mendapatkan pahala. baik. Akibat tidak hidup bersih bisa dibacakan oleh laki-laki. Dinding bisa dibacakan Zagin. Yang pertama, Rumah menjadi kotor, mudah sakit, orang lain merasa terganggu. mudah sakit. Nah, yang tadi ya, kalau kita membuang sampah sembarangan maka akan timbul penyakit. Nah, yang terakhir mungkin ada kesimpulan. Jika hidup bersih adalah bagian dari iman. Satu bina iman. Itu bagian dari iman. Merupakan alat terpuji menjaga kebersihan, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peduli terhadap orang lain. Nah, mungkin sebelum ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin bila tidak mengerti dalam materi ini, berarti alhamdulillah ya kalian dapat dimengerti. Mungkin cukup sekian ya materi yang ibu sampaikan hari ini. Kalian di rumah bisa membuka buku dan dibaca-baca lagi ya untuk menghafal dan mengingat, maka di minggu depan ibu akan menanyakan apa materi yang telah ibu sampaikan di minggu ini ya.